Bayangkan, kamu sedang berjalan sendirian di tepi hutan, udara dingin menusuk kulit, dan suara malam terasa begitu sunyi. Lalu, di antara pepohonan, kamu melihatnya, sosok tinggi, kurus, tak berwajah, berdiri diam, mengawasimu. Semakin kamu berkedip, semakin dekat ia mendekat. Apakah itu hanya bayangan, atau sesuatu yang lebih berbahaya? Inilah kisah tentang Slenderman, makhluk misterius yang mengintai korban di dalam gelap. Sebelum kita mulai, pastikan kamu sudah like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi karena setelah mendengar kisah ini, kamu mungkin tidak akan berani sendirian lagi. Beranikah kamu mendengarkan kisah ini sampai akhir? Bagian 1. Legenda yang menghantui. Di sebuah kota kecil yang dikelilingi hutan lebat, beredar kisah tentang sesosok bayangan tinggi, kurus, dan tak berwajah. Penduduk menyebutnya Slenderman. Sosok ini digambarkan mengenakan jas hitam, memiliki tangan panjang, dan mampu muncul tanpa suara di tengah kegelapan. Konon, ia mengintai anak-anak dan orang-orang yang tersesat, membawa mereka ke dalam bayangannya tanpa ada yang pernah kembali. Legenda Slenderman pertama kali muncul di internet, tetapi banyak yang percaya bahwa sosok ini lebih dari sekadar cerita. Sejumlah kasus orang hilang dikaitkan dengannya. Di berbagai forum online, kesaksian bermunculan orang-orang mengaku melihat siluet tinggi berdiri diam di antara pepohonan, memperhatikan mereka dalam diam. Dan anehnya, setiap kali mereka berkedip, sosok itu semakin dekat. Di sebuah desa dekat hutan Oak Ridge, seorang gadis kecil bernama Emily pernah menghilang secara misterius. Ia terakhir terlihat bermain di tepi hutan, sebelum tiba-tiba lenyap tanpa jejak. Pencarian dilakukan selama berminggu-minggu. Tetapi hanya ada satu petunjuk yang ditemukan, sebuah gambar coretan anak-anak di dinding kamarnya. Gambar itu menunjukkan sosok tinggi dengan banyak tangan, mengelilingi seorang anak kecil. Beberapa orang percaya bahwa Slenderman hanyalah mitos modern. Tetapi ada yang bersikeras bahwa ia nyata. Konon, semakin sering seseorang memikirkannya, semakin besar kemungkinan ia akan muncul. Semakin dalam seseorang meneliti tentangnya, semakin mudah ia ditemukan oleh sosok tersebut. Jika itu benar, maka mendengar cerita ini saja sudah cukup untuk menarik perhatiannya. Dan kini, kita akan menyusuri kisah nyata yang membuat legenda ini semakin menyeramkan. Bagian 2. Hilangnya 3 sahabat. Suatu malam di musim gugur, 3 sahabat Kevin, Jake, dan Lisa memutuskan untuk berkemah di pinggir hutan Blackwood. Mereka ingin menguji keberanian dengan menjelajahi area yang terkenal angker. Di tengah tawa dan cerita seram, Kevin tiba-tiba mengangkat ponselnya dan menunjukkan sebuah gambar yang ia temukan di internet. Itu adalah foto hitam putih yang konon memperlihatkan Slenderman berdiri di belakang sekelompok anak kecil. Jake tertawa, menganggap itu hanya hoax, tetapi Lisa merasa tidak nyaman. Ia mengingat peringatan lama. Jangan pernah mencari tahu terlalu banyak tentang Slenderman, atau ia akan mulai mengawasi. Namun, Kevin malah semakin penasaran. Ia membuka aplikasi kamera dan mengarahkannya ke hutan. Siapa tahu kita menangkap sesuatu yang aneh, candanya. Saat mereka kembali bercanda, tiba-tiba angin bertiup lebih kencang. Api unggun yang tadinya menyala terang mulai meredup. Lisa merasa ada sesuatu yang berubah. Suara malam yang biasanya dipenuhi bunyi jangkrik dan burung hantu kini menghilang. Yang tersisa hanyalah keheningan yang menyesakan. Ketika mereka memeriksa ponsel, Kevin menemukan sesuatu yang membuat wajahnya pucat. Di salah satu foto yang ia ambil tadi, di kejauhan, di antara pepohonan, tampak siluet tinggi berdiri diam. Ini pasti efek bayangan pohon, kata Jake, mencoba menenangkan diri. Tetapi Lisa sudah merasa bahwa mereka harus segera pergi. Namun, sebelum mereka bisa melakukan apapun, Jake tiba-tiba menegang. Matanya terpaku ke arah hutan. Dengan suara bergetar, ia berbisik, ada sesuatu di sana. Bagian 3. Teror di dalam gelap. Dalam sekejap, perasaan tidak nyaman berubah menjadi ketakutan. Mereka bertiga menoleh ke arah yang ditunjuk Jake. Di antara pepohonan, samar-samar terlihat sosok tinggi tanpa wajah berdiri diam. Tak bergerak, tak bersuara, hanya mengawasi. Lisa langsung menarik lengan Kevin, berbisik panik, kita harus pergi sekarang. Tetapi Kevin malah terpaku. Matanya melebar, napasnya memburu, seolah ada sesuatu yang menariknya untuk tetap menatap makhluk itu. Jake, yang juga ketakutan, mulai mundur perlahan. Tetapi kakinya tersandung akar pohon. Ia jatuh terduduk, dan ketika ia menoleh lagi sosok itu sudah lebih dekat. Tanpa berpikir panjang, mereka bertiga lari ke arah perkemahan. Jantung mereka berdegup kencang, napas tersengal,
Tetapi suara langkah kaki mereka seakan tidak hanya berasal dari mereka bertiga. Sesuatu mengintai di belakang mereka. Lisa mencoba menyalakan senter, tetapi lampunya berkedip-kedip, lalu padam. Saat mereka hampir sampai di tenda, Kevin tiba-tiba berhenti, matanya kosong. Wajahnya pucat, ia bergumam pelan. Dia ada di sini. Sebelum tubuhnya terjatuh ke tanah, Lisa berteriak memanggil namanya. Tetapi tubuh Kevin kaku seperti patung. Tak ada reaksi. Di balik pepohonan, sosok tinggi itu masih berdiri, tak bergeming. Tetapi kini, tangannya yang panjang mulai bergerak. Bagian 4. Teror di dalam hutan. Noah berlari secepat yang ia bisa. Jantungnya berdebar seperti akan meledak. Rasa panik semakin menggila ketika ia sadar bahwa tidak peduli ke arah mana ia berlari. Bayangan itu selalu ada. Slenderman tidak mengejarnya seperti manusia biasa. Ia tidak berlari, tidak melangkah cepat tetapi tetap saja. Ia selalu lebih dekat setiap kali Noah melihat ke belakang. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Gumam Noah sambil tersengal. Jalan setapak yang biasa ia kenali kini berubah menjadi lorong panjang yang asing. Seakan hutan ini telah berubah menjadi labirin tanpa akhir. Setiap kali ia berbelok, ia kembali ke tempat yang sama. Seolah-olah Slenderman sedang bermain-main dengannya. Menjebaknya di dalam dimensi yang tak terlihat. Lalu, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Udara di sekitarnya mulai membentuk suara aneh dengungan tinggi yang menyakitkan telinga. Seperti suara radio tua yang mencari frekuensi. Suara itu merayap ke dalam kepalanya, membuat Noah terhuyung. Ia menekan kedua telinganya dengan erat, mencoba mengusir suara itu. Tapi sia-sia, suara itu berasal dari dalam kepalanya sendiri. Matanya mulai berkunang-kunang, pandangannya berubah. Pohon-pohon tampak berputar. Bayangan-bayangan di sekitar terlihat bergerak meski tidak ada angin yang berhembus. Dunia di sekitarnya seperti menjadi kabur dan tidak nyata. Dan yang paling menyeramkan, ia mulai melihat sesuatu. Sesuatu yang tidak seharusnya ada. Di balik batang-batang pohon, wajah-wajah tanpa mata muncul. Tidak memiliki ekspresi, hanya menatap kosong ke arahnya. Beberapa dari mereka setengah tersembunyi di balik pepohonan, seolah hanya mengintip. Mereka seperti korban lain yang telah diambil oleh Slenderman. Tidak, ini hanya ilusi. Noah bergumam, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Tetapi, tubuhnya tidak mau bekerja sama. Ia merasa semakin lemah, seperti ada sesuatu yang menyedot energinya secara perlahan. Tangannya mulai gemetar tanpa kendali. Kakinya kehilangan keseimbangan. Noah jatuh berlutut di atas tanah yang lembab. Matanya terbelalak melihat sesuatu yang semakin dekat. Slenderman kini berdiri tepat di depannya. Noah menatap ke atas, mencoba memahami makhluk mengerikan yang berdiri begitu tinggi. Seperti raksasa yang tidak berasal dari dunia ini. Wajahnya yang kosong, tubuhnya yang tidak bergerak, tetapi memiliki kekuatan yang tak terlihat. Semuanya terasa salah. Lengan panjangnya perlahan mulai terangkat. Dari jas hitamnya, muncul tentakel-tentakel hitam yang menjulur ke arah Noah. Bergerak perlahan, tetapi pasti, seperti ular lapar yang hendak membelit mangsanya. Noah ingin berteriak. Ia ingin melawan, tapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Ada sesuatu yang menahannya. Rasa kantuk aneh mulai menyerangnya. Bukan kantuk biasa, tetapi sesuatu yang lebih menyeramkan seperti kesadarannya perlahan-lahan menghilang. Dalam benaknya, terdengar suara-suara aneh. Bisikan yang semakin jelas. Jangan lari, jangan lawan, biarkan dia membawamu. Noah meronta, tapi itu hanya terjadi dalam pikirannya. Tubuhnya tetap diam. Ia bisa merasakan jari-jari Slenderman hampir menyentuh kepalanya. Tiba-tiba, dalam hitungan detik, semuanya menjadi gelap. Pagi harinya, tim pencari menyusuri hutan, mencari keberadaan Noah yang hilang sejak malam sebelumnya. Mereka memanggil-manggil namanya, tetapi tidak ada jawaban. Setelah beberapa jam, salah satu dari mereka menemukan sesuatu di tengah hutan, di bawah pohon tinggi yang menakutkan. Ada sesuatu yang berdiri diam. Noah, tubuhnya tegak, wajahnya kosong. Ia masih mengenakan pakaiannya, tetapi ada sesuatu yang salah. Ia tidak berkedip, tidak bergerak. Salah satu tim pencari perlahan mendekat. Noah, kamu baik-baik saja? Tidak ada jawaban. Ketika mereka menyentuh bahunya, Noah jatuh ke tanah seperti boneka yang kehilangan nyawa. Dan saat mereka melihat wajahnya, semua orang mundur dengan ketakutan. Matanya tidak ada, kosong. Hanya kulit pucat yang menutupi rongga tempat matanya seharusnya berada. Noah telah menjadi salah satu dari mereka. Salah satu korban Slenderman. Tapi apakah ini akhir, atau hanya awal dari kutukan? Bagian 5. Kutukan yang tidak bisa dihindari. Tim pencari segera membawa tubuh Noah ke kota terdekat. Polisi dan para medis datang,
mencoba memahami apa yang terjadi. Tetapi satu hal yang membuat semua orang bergidik ngeri, Noah masih hidup. Jantungnya berdetak, napasnya naik turun perlahan. Tetapi ia tidak bergerak, tidak bereaksi, tidak merespons. Dokter yang memeriksanya mengatakan bahwa tidak ada tanda-tanda cedera fisik. Tetapi otaknya menunjukkan gelombang aktivitas yang aneh dan tidak biasa. Seolah-olah ia sedang terjebak dalam mimpi buruk tanpa akhir. Tapi yang paling menyeramkan adalah tidak ada yang bisa menjelaskan bagaimana kedua matanya bisa menghilang tanpa bekas. Tidak ada darah, tidak ada luka. Seperti sesuatu telah menghapusnya dari keberadaannya. Saat berita tentang Noah menyebar, seorang wanita tua mendatangi rumah sakit. Ia adalah penduduk lama kota itu. Seseorang yang pernah tinggal di dekat hutan tersebut. Dengan suara gemetar, ia berkata kepada petugas, "Ini bukan pertama kalinya. Noah bukan yang pertama, dan dia tidak akan menjadi yang terakhir." Semua orang terdiam. Wanita itu mulai bercerita kebenaran tentang Slenderman. Puluhan tahun lalu, seorang anak laki-laki bernama Daniel juga ditemukan dalam kondisi yang sama. Ia hilang selama beberapa hari, lalu ditemukan berdiri di tengah hutan, tak bergerak, tanpa mata. Orang-orang yang melihatnya mengira ia sudah mati. Tetapi ketika disentuh, tubuhnya masih hangat. Ia masih hidup, tetapi bukan sebagai dirinya yang dulu. Daniel tidak pernah berbicara lagi. Ia hanya duduk diam, menatap kosong ke arah dinding dengan wajah yang kosong. Tidak makan, tidak tidur, hanya diam. Beberapa bulan kemudian, ia menghilang. Tidak ada jejaknya, seperti ia tidak pernah ada. Dan setelah kepergiannya, satu persatu, anak-anak lain mulai menghilang. Slenderman bukan sekadar legenda, bisik wanita tua itu. Ia sudah ada sejak lama, dan siapapun yang melihatnya tidak akan pernah bisa lepas. Noah dan kegelapan yang tak berujung. Sementara itu, di kamar rumah sakit, Noah tetap diam. Tatapan kosongnya menembus kegelapan, seakan melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Di dalam pikirannya, Noah tidak berada di kamar rumah sakit. Ia masih di hutan, masih berlari, masih dikejar. Slenderman tidak pernah pergi. Noah bisa mendengar bisikan-bisikan itu semakin jelas sekarang. Bukan hanya satu suara, tetapi banyak. Suara orang-orang yang telah hilang sebelumnya. "Bergabunglah dengan kami. Kamu sudah miliknya." Tidak ada jalan keluar. Noah ingin berteriak, ingin melawan. Tetapi tubuhnya tidak merespons. Ia hanyalah sebuah cangkang kosong, terjebak dalam kegelapan tanpa akhir. Dan kemudian, suara itu terdengar, pelan, serak, mengancam. Sudah waktunya. Di dalam pikirannya, Noah melihat sosok itu lagi, lebih dekat dari sebelumnya. Lengan panjangnya terulur, tentakel hitam menjulur dari tubuhnya. Noah mencoba berlari, tetapi tanah di bawahnya runtuh, menelannya ke dalam kegelapan. Di dunia nyata, alarm di monitor jantungnya berbunyi. Tubuhnya mulai kejang. Para dokter berlarian mencoba menolongnya. Tetapi saat itu terjadi sesuatu yang mengerikan terjadi. Noah tiba-tiba duduk tegak di ranjangnya. Suster yang berada di dekatnya menjerit. Wajah Noah telah berubah. Kulitnya lebih pucat, tubuhnya lebih kurus. Dan ketika ia membuka mulutnya untuk berbicara, hanya ada suara statis, seperti radio rusak. Ia mengangkat kepalanya perlahan, dan tersenyum. Meskipun ia tidak memiliki mata, lampu di ruangan rumah sakit itu tiba-tiba padam. Dan ketika menyala kembali, Noah sudah menghilang. Dan suatu malam, seorang anak kecil terbangun dari tidurnya. Ia melihat layar televisinya bergetar. Muncul suara dengungan aneh yang menusuk telinga. Di layar, terlihat gambar hutan yang gelap, dan di tengahnya, terdapat sosok tinggi tak berwajah. Si kecil menatap layar dengan ketakutan. Di balik layar televisi, sosok itu mulai bergerak. Dan di malam itu, satu orang lagi menghilang. Slenderman tidak pernah pergi. Ia hanya menunggu korban berikutnya. Mungkin kamu, mereka yang telah melihatnya, tidak pernah kembali. Legenda Slenderman terus menghantui dunia maya. Tetapi bagi sebagian orang, ia bukan sekadar cerita. Apakah ini hanya mitos? Atau ada sesuatu yang benar-benar bersembunyi di balik kegelapan? Satu hal yang pasti, jika kamu mulai merasa ada yang mengawasi dari sudut matamu, jangan menoleh ke belakang. Karena mungkin, ia sudah berdiri di sana, mengintaimu. Jika kamu suka kisah ini, jangan lupa like, subscribe, dan tulis di kolom komentar apakah kamu pernah mengalami kejadian seram seperti ini. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya. Jika kamu masih berani menonton,